Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ken dan hari ini Kamu tuh ngambilnya Minecraft gitu. Perkenalkan nama saya Ken dan hari ini kita akan membahas tata cara sholat. Tanpa berlama-lama langsung kita mulai. Langkah pertama adalah membaca niat sholat dalam hati ya teman-teman. Lalu langkah kedua adalah mengangkat kedua tangan sambil mengucapkan takbir. Lalu setelah mengucapkan takbir, kita menyedekapkan kedua tangan pada dada. Setelah itu kita membaca doa iftitah. Setelah membaca doa iftitah, kemudian kita membaca surat Al-Fatihah. Begitu teman-teman. Lalu setelah itu kita membaca surah pendek seperti Anas atau Al-Kausar. Lalu setelah selesai membaca surah pendek, kita mengangkat kedua belah tangan setinggi telinga kita sambil membaca takbir. Begitu teman-teman. Kemudian kita rukuk dengan badan membungkuk dan kedua tangan memegang lutut dan ditekankan antara punggung kepala supaya rata. Setelah cukup sempurna, bacalah tasbih sebanyak 3 kali. Lalu setelah rukuk, kita mengangkat kedua tangan setinggi telinga sambil membaca bacaan iktidal. Lalu saat kita turun, kita membaca takbir. Dan setelah sujud, kita membaca tasbih sebanyak 3 kali juga. Lalu setelah sujud, kita duduk serta membaca takbir. Dan setelah duduk, kita membaca doa. Begitu teman-teman. Lalu kita sujud kembali sambil membaca tasbih yang sama. Begitu teman-teman. Lalu rakaat kedua masih sama. Kita masih membaca Al-Fatihah sama surat pendek. Begitu teman-teman. Lalu setelah itu kita mengangkat tangan setinggi telinga, lalu rukuk sambil membaca tasbih yang sama seperti rakaat pertama. Lalu kita bangkit dengan tegak sambil mengangkat dua tangan setinggi telinga sambil membaca bacaan iktidal. Kemudian kita kembali sujud sambil membaca tasbih 3 kali. Caranya masih sama seperti rakaat pertama. Lalu setelah itu kita duduk di antara 2 sujud sambil membaca takbir. Setelah itu kita membaca doa. Lalu kalau kita sholat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka pada rakaat kedua ini kita duduk untuk membaca tasyahud atau tahiyat awal dengan duduk kaki kanan tegak dan telapak kaki kiri diduduki sambil membaca bacaan tasyahud atau at-tahiyat awal. Begitu teman-teman. Lalu untuk rakaat terakhir bacaannya masih sama, Al-Fatihah sama surat Anas. Lalu kita rukuk dengan cara yang masih sama seperti di rakaat sebelumnya. Lalu setelah itu kita mengangkat kedua tangan kita setinggi telinga sambil membaca takbir. Habis itu kita membaca bacaan iktidal. Setelah itu kita sujud dengan cara yang masih sama seperti rakaat sebelumnya. Habis itu kita duduk di antara 2 sujud masih sama juga seperti rakaat sebelumnya. Lalu kita sujud lagi. Lalu setelah itu kita membaca at-tahiyat atau tahayud akhir dengan cara yang masih sama seperti at-tahiyat awal, tapi bedanya kita tambahkan dengan sholawat atas keluarga Nabi Muhammad. Lalu cara duduknya adalah pantat langsung ke tanah dan kaki kiri dimasukkan ke kaki kanan. Lalu jari-jari kaki kanan tetap menekan ke tanah. Begitu saja teman-teman. Lalu setelah tadi kita melihat tata cara sholat, sekarang bagaimana agar tidak membatalkan sholat? Pertama yang dapat membatalkan wudhu adalah buang air kecil atau buang air besar. Begitu teman-teman. Yang kedua adalah terkena hal najis yang tak bisa dimaafkan, seperti terkena percikan darah atau terkena liur anjing atau babi dan lain sebagainya. Lalu hal yang ketiga adalah berbicara saat sholat, bahkan 1 huruf pun yang bisa dimengerti dapat membatalkan sholat.
Lalu hal keempat adalah membiarkan aurat terbuka tanpa ditutup seketika. Yang kelima adalah mengubah niat sholat. Yang keenam yang bisa membatalkan sholat adalah makan dan minum. Bahkan makan dan minum sedikit pun juga bisa membatalkan sholat loh teman-teman. Yang ketujuh adalah bergerak 3 kali berturut-turut. Yang kedelapan adalah melompat dengan keras meskipun hanya sekali. Yang kesembilan adalah membelakangi kiblat. Yang ke-10 menambahkan rukun yang berupa perbuatan seperti rukuk dan sujud.